Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irini Ruzia dengan NIM A1E120053 kelas R002 Prodi Bimbingan dan Konseling. Sekian, ini video dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya? Mau konsul. Sebelumnya udah kenal saya belum? Belum. Perkenalkan, nama saya Irini Ruzia, biasa dipanggil Zea. Kalau kamu? Perkenalkan, saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Nah, Salsa di sini ada keperluan apa? Konseling masalah apa? Sebenarnya saya mau konsul masalah tentang cara menghilangkan rasa malas, seperti malas mengerjakan tugas. Oh, jadi nah di sini kan Salsa tadi memiliki masalah tentang kemalasan. Di sini Salsa bisa terbuka untuk berbicara, menjelaskan masalah Salsa, dan Salsa di sini bisa terbuka menjelaskan semuanya, karena di sini kami akan merahasiakan setiap pembicaraan kita ini, jadi tidak akan tersebar ke siapapun kecuali seizin Salsa. Oke, baik. Di sini kegiatannya kita akan Salsa akan bercerita ke saya, nanti kita akan sharing apa nanti jalan keluarnya, terus kegiatannya ini mungkin hanya 20 menit saja. Bisa lebih cepat? Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Oke. Jadi di sini Salsa memiliki masalah di dalam kemalasan. Nah, di sini Salsa udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum. Jadi belum tahu nih konseling itu apa? Belum. Nah, di sini konseling adalah dimana kita saling berbicara, memecahkan masalah berdua, berbagi, berdiskusi, dan memecahkan masalah ini secara berdua dan bersama-sama. Nanti di sini Salsa bersama saya, baik konselor Anda, untuk kemudian secara bersama-sama kita mencari jalan keluar dari masalah ini. Nah, boleh dimulai ceritanya Salsa, kemalasan apa nih? Sebenarnya saya tuh tipikal mahasiswa yang lumayan pintar, cuma nggak bisa dibilang pintar juga. Tetapi jika dikasih tugas atau diberikan tugas oleh dosen itu, misalnya diberikan tugas hari ini sekitar jam 10 dan deadline besok atau besok jam 1 gitu kan. Nah, rasa malas itu karena ada deadline-nya lama, rasa malas itu semakin tumbuh gitu. Jadi sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10 besoknya baru saya kerjakan gitu. Mau dekat deadline baru saya kerjakan. Rasa malas seperti itu. Oh, berarti mepet gitu ya. Sistem SKS lah ya, sistem kebut semalam. Nah, di sini Salsa udah pernah belum ngelakuin hal yang supaya rasa malas ini hilang? Belum. Pernah kepikiran nggak kalau misalnya ngelakuin ini loh, jadinya rasa malasnya hilang, atau ngerjainnya di mana gitu untuk menghilangin rasa malasnya? Sebenarnya kalau untuk emang udah kepikiran nih, ntar kalau ditunda-tunda itu makin itu nggak sih, makin ribet gitu, makin nyuliti diri sendiri. Cuman ya rasa malas itu besar, jadi niatannya dalam hati ntar kerjain, tapi nggak dikerjain gitu. Jadi berarti udah niatan udah ada ya? Niatan itu udah ada, tapi nggak, hasil nyatanya nggak ada. Oke, berarti udah pernah nih mikirin kalau misalnya mau ngelakuin ini tapi nggak dilakuin juga. Nggak dilakuin. Iya. Sebelumnya udah pernah apa ya? Ada nggak hal yang Salsa sukain gitu? Hal yang saya suka itu dalam sifat gimana ya? Semuanya gitu, yang mungkin bisa memicu rasa kemalasannya hilang untuk ngerjain tugas. Oh, kalau biasanya nih, kalau sambil ngerjain tugas, itu kan kalau suasana hening gitu kan buat ngantuk gitu kan, jadi malas mau ngerjain tugas. Itu biasanya saya nyetel lagu gitu, supaya semangat. Boleh nggak tahu nih lagu apa yang Salsa sukain? Kalau lagu yang saya suka tuh kayak jenis ya mumpung saya
K-popers. Jadi sedih lagu itu doang. Oh, jadi salsa K-popers ya. Jadi kalau mau ngerjain tugas itu biasanya dengerin musik. Nah, kenapa nggak dari awal gitu? Dengerin musik waktu belum mepet deadline? Kenapa pas udah mau mepet deadline baru mau ngerjain tugas? Gini ya, daya tarik TikTok lebih kuat. Oh, sosmed ya. Daya tarik sosmed kayak Instagram atau TikTok itu lebih kuat ketimbang tugas gitu. Kalau saya di pikiran nih udah ntar masih ada waktu segini lagi, jadi bisa dikerjain lain kali gitu. Kalau ya gimana ya, sambil rebahan main HP kan mantep. Sosial media kuat ya ternyata. Jadi udah ada planning nggak sih untuk ngerjain tugas itu lebih semangat, lebih apa, atau mau kerja bareng-bareng sama teman atau gimana? Kalau mau kerja bareng sama teman tuh kurang kondusif, jujur. Kebanyakan ngomong daripada ngerjain tugas. Iya. Jadi nggak ada planning sih kalau mau ngerjain tugas bareng teman. Jadi mau ngerjainnya sendiri aja gitu biar fokus sendiri di kamar belum ada. Udah pernah bikin jadwal gitu belum untuk biasain ngerjain tugasnya tepat waktu? Jadwal? Iya. Belum pernah nyoba. Kalau menurut saya pribadi, itu kayaknya tuh saya tuh lebih harus berkomitmen dengan tugas saya, dengan semua mata kuliah dan pelajaran saya. Seperti gini ya, nah ini dikasih tugas nih sama dosen nih, alangkah baiknya langsung saya kerjakan hari ini walaupun deadline-nya masih lama. Karena kan kita nggak tahu nih tugas, mana tahu dari mata pelajaran lain ntar kasih tugas lagi, jadi nggak numpuk, jadi nggak ngebebani diri sendiri gitu. Tadi juga ada opsi yang dari saya, dibuat planning, disusun apa aja yang mau dikerjain duluan kan. Seperti mading gitu ya. Jadi bisa tersusun rapi nih, mana yang awal, mana yang mepet deadline. Bisa jadi ditempel gitu ya, pakai stick note gitu ya. Jadi pengingat. Boleh juga, atau mungkin juga bisa dikasih ke kalender gitu ya, di handphone. Bisa itu pengingat di handphone. Bisa. Terus kan sekarang aplikasi-aplikasi banyak tuh untuk pengingat, atau di jam berapa nih Salsa mau buat tugas, di jam berapa nih Salsa mau ini, kayak gitu. Bagus. Sekarang banyak opsi-opsi yang bisa mungkin Salsa dapatkan dari media sosial. Di dalam pengurangan, kan Salsa tadi juga memiliki masalah di dalam scroll nih media sosial. Itu mungkin Salsa ada nggak penyelesaiannya? Kalau untuk penyelesaian pengguna media sosial berlebihan gitu kayaknya belum dapet. Saya gimana ya? Dia bukan kebutuhan tapi candu gitu. Berarti konseling kita sampai di sini. Mungkin Salsa mau kita melakukan pertemuan yang kedua. Kalau Salsa ada waktu dan saya ada waktu, kita akan menyelesaikan masalah yang tadi, yang terakhir. Jadi di sini saya berterima kasih kepada Salsa. Terima kasih udah datang kepada saya untuk melakukan konseling. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk sudah berbincang dengan saya. Dan saya harap ini bisa menjadi rahasia gitu ya. Iya. Dan terima kasih juga atas saran-sarannya. Mungkin lain kali bisa saya terapkan agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan tugas. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa kamu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Risa apa kabar? Baik. Nah, Risa kesini ada apa nih? Wah, nampaknya ada masalah nih. Nah, Risa sebelumnya udah pernah datang ke BK belum? Oke. Jadi di sini Risa udah tahu belum konseling itu apa?
Masa sih belum tahu. Jadi konseling itu dimana Risa dan kakak itu bercerita, berbagi cerita, terus berdiskusi, berbagi masalah apa yang Risa hadapi ke kakak. Nah, jadi di sini Risa mau menceritakan apa nih? Oh, jadi Risa di sini capek ya. Nah, sebelumnya Risa udah tahu kan kalau misalnya ke BK ini kita akan bercerita dengan kita di sini bercerita, Risa akan cerita tuh dirahasiakan, tidak akan diumbar-umbar ke siapapun. Tanpa pengetahuan Risa. Jadi di sini Risa bisa merahasiakan cerita Risa. Nah, untuk selanjutnya Risa bisa terbuka nih untuk bercerita dengan kita. Juga Risa kesini atas keinginan sendiri atau disuruh nih? Oh, jadi keinginan sendiri ya. Nah, Risa, selama kegiatan ini kita akan bercerita tentang masalah Risa. Nanti kita akan selesaikan hal ini. Nanti Risa dan saya akan aktif nih berbicara. Boleh tahu masalah Risa boleh tahu nih masalah Risa awalnya tuh seperti apa? Kenapa kok bisa tertekan? Karena teman-teman tuh kayak mainnya body shaming. Oh, jadi di sini Risa ngerasa Risa diejek nih secara fisik. Boleh tahu nggak ejekannya secara fisik itu apa? Oh, nah, boleh tahu. Risa kan awalnya bisa ketahuan nih kalau Risa anak prematur itu kayak mana? Oh, jadi vaksinasi. Jangan nangis. Gak apa-apa kok, cerita aja. Kok bisa awalnya kenapa jadi vaksinasi? Alasan tidak boleh vaksinnya apa nih? Bagaimana sih teman-teman Ananda bisa tahu kalau Ananda itu anak prematur? Terus bagaimana nih teman-teman Ananda tuh nge-body shaming atau ngerendahin Ananda? Awalnya cerita aja, nggak apa kok. Kok udah tahu sih? Ejekannya tuh seperti apa? Nggak apa-apa. Anak prematur tuh kayak anak prematur tuh udah sakit-sakitan, terus kalau bilang lah aku udah sakit-sakitan nak, kok anak normal nggak pendeknya kecilnya. Jadi dibalik ya, Risa pun Ananda pun membalikkan ke si pengejek. Pada saat diejek, apa tanggapan Ananda nih? Dia baik, ikut ketawa. Tapi kok bisa sampai ngerasa tertekan dari ejekan tersebut? Ya, nanti rame-rame. Kira-kira berapa orang itu? Berdua lah. Jadi diserang lagi sendirian, terus orang itu berdua. Kapan kejadian itu terjadi kalau boleh tahu? Nggak, kira-kira saja. Dua bulan lalu, 1 bulan lalu, atau 3 bulan yang lalu? Seminggu kan.
Masih dalam bulan ini berarti, awal bulan ini. Apa sih rasanya di dalam hati tuh? Kayak marahkah, bergejolakkah rasa emosinya? Satu orang bercanda Bercanda yang nggak bisa dijadikan candaan. Setelah itu, apakah ada lagi dari anak-anak tersebut ngejekin Nanda? soalnya kan kami ada sebelah kami juga soalnya kami main body shape. Itu kan fisik dah ya, ceritanya fisik. Mungkin ada nggak pembelaan dari Lisa yang bisa jadi itu membuat mereka minta maaf? Enggak, kami orang tua apa ya dia kita senyum. Jadi belum ada permintaan maaf dari mereka. Kalau boleh tahu, ini teman sekelas atau teman beda kelas? Jadi mereka tahu Lisa tidak boleh vaksin, terus diejek-ejek. Mungkin nggak kalau misalnya mereka bakalan kayak gitu lagi menurut Lisa? Ya memang Lisa nggak ada salah, karena itu bukan Lisa yang awalin. Karena pun Lisa juga nggak mau kan minta jadi prematur. Ini karena kuasa Tuhan kan. Jadi untuk masalah ini Lisa pun sudah selesai sepertinya. Jadi tidak ada lagi ejekan-ejekan dari teman-teman. Mungkin suatu hari Bisa nggak Lisa jadinya membentengkan diri nih dari ejekan-ejekan teman, atau mungkin ada alasan dari Lisa untuk ngelawan mereka, ngelawan kata-kata mereka? kami bisa kan nggak bisa. Gimana tuh kalau Lisa membentengin diri? Sedangkan kami banyak prestasi. Jadi Lisa membicarakan kalau Lisa ini berprestasi loh, kayak gitu. Ya kan? Oke. Nah, ini kan masalahnya tertekan di sekolah. Tertekan di sekolah ini bisa luas ceritanya. Atau emang Lisa cuma mengalami body shaming di sekolah? Nggak apa-apa, ceritain aja. Kalau boleh tahu Lisa nih sekolahnya SMP atau MTS? Di MTS kan banyak mata pelajaran. Atau ada nggak yang disukai? Mata pelajaran apa itu? Bahasa Indonesia, bahasa Nah, dari 3 yang disukain, kenapa sisanya tuh nggak suka? terlalu susah. Bagaimana kalau misalnya itu pelajarannya jadi asik atau jadi enjoy? Itu bakalan suka atau enggak? Seperti bejo itu sering keluar kali. Sering praktik berarti ya? Berarti Risa senang pelajaran yang praktek-praktek. Terkejut. Jadi Risa kan senang pelajaran yang praktek-praktek. Selain pejok atau penjaskes nih, ada nggak yang lain selain itu? Sudah tadi Ada pelajaran yang praktek. IPA. IPA. Gurunya asik juga nggak sih? Selama pelajaran apa sih yang bisa membangkitkan rasa semangat Risa? Dukungan dari siapa? Oke. Boleh tahu nih,
dukungan yang seperti apa? Kata-kata berarti ya? Gimana? Lagi. Gak apa-apa benar-benar dari kata-kata. Udah pernah belum diucapin dari orang tua, sahabat, kata-kata seperti itu? Berarti udah ada support nih. Kenapa tetap masih malas ngerjain tugasnya? Kadang-kadang kami pada saat itu tiba-tiba ada yang baru dari situ nih. Oh, jadi sudah selesai terus numpuk nih pelajaran baru. Kenapa nggak langsung dikerjain aja? Kenapa jadinya malas? Cek begini. Gak apa-apa, ungkapin aja. Bukan masalah itu, adikku dulu. Enggak, ini kan udah diceritakan, udah dibilang kalau misalnya ini jadinya rahasia, dirahasiakan. Bisa kan, sini juga sukarela nih bercerita, jadi terbuka saja. Dari permasalahan malas, ini udah ada jalan keluarnya belum selain semangat dari orang tua? Apa tuh? Berarti sahabat Risa pun juga mendukung dalam Risa belajar. Semangat ya untuk dalam ngerjain tugasnya. Kami juga Saling support. tapi kadang tuh aku mas belajar tuh kadang yang menjaga catatan kawan tuh kamu nggak boleh gitu. Kadang ada risiko yang boleh pinjam. Ini kenapa kok jadinya minjam catatan teman? Risa nggak nyatet? Ya udah nggak ada. Masih daring ternyata? Atau udah masuk? Oh, semester kemarin. Nah, dari daring kemarin udah masuk nih sekarang. Berubah nggak dari teman yang nggak mau ngasih catatan terus udah mau ngasih catatan? Karena beda catatan mungkin setahun baru lagi. Lama ya ternyata. Selain minta catatan ke teman yang satu ini, ada teman yang lain nggak yang mau respon cepat? Ada sih. Yang satu ini berarti sahabat dekat ya? Udah sih teman juga baik. Nah, di antara teman-teman yang lain itu ada nggak yang deket banget sama Risa? Kalau misalnya teman dekatnya ada, kenapa teman dekat itu nggak mau bantu Risa? Dia 7A, kami 7B. Oh, beda kelas. Permasalahannya di beda kelas. Oke. Jadi di dalam kelas itu nggak ada yang deket sama sekali? Ada juga sahabatnya. Cuma dia agak kita minta sini palingan seminggu lagi baru bagi. Dia tuh pelupa. Berarti sifatnya pelupa nih teman yang satu kelas ini. Yang beda kelas ini mungkin entah pelajarannya sama atau enggak? Sama sih sama, cuma urutannya beda. Oh, jadi mungkin yang Risa udah pelajarin dia belum pelajarin, yang dia udah pelajarin Risa belum pelajarin. Okay. Pernah nggak Risa berpikir nih dari rasa malas, teman-teman yang nggak support Risa dalam ngelakuin catatan, mau nggak berusaha sendiri gitu nah, Risa? Bagaimana Risa mau berusaha sendiri? Lebih rajin ya? Risa boleh ngeliat kakak? Di sini karena permasalahan Risa yang dari maaf nih dikatain prematur sama teman, di body shaming, terus rasa malas nih ngerjain tugas. Dari keluarga pun udah mensupport, cuma dari Risanya sendiri masih ada rasa malas. Di sekolah tertekan, itu kan kata-kata yang sangat mungkin bagi orang-orang terlalu berat untuk anak sekolah MTS.
Mungkin masalahnya bisa diceritain secara rinci, boleh? Nah, kalau dari saya waktu saya MTS atau dari saya SMP, itu saya ngalamin nilai yang turun dari waktu saya SD. Itu berarti saya tertekan banget nih waktu itu. Kalau menurut Risa pernah kayak gitu atau enggak? Apa yang Risa lakuin kalau misalnya tertekan antara nilai? Emang selama ini tidak giat belajar? Iya sih, cuma tuh ada ketinggalan satu novel. Cara Risa mengejar bagaimana cara Risa mengejar pelajaran tersebut? Nah kan pelajaran ini tertinggal satu mapel atau dua mapel. Terus seperti apa Risa cara mengejar? Dengan berusaha minjam catatan kawan. Selain minjam catatan kawan, Gimana apa punya buku perpustakaan? kalau misalnya nanya langsung ke gurunya ada nggak? Tidak berani soalnya. Kenapa tidak berani ke gurunya? Takut. Emang gurunya gimana nih? Takut aja. Makanya dari itu jadi takut. Jadi gurunya ngomong, makanya kemarin pelajarin tugas ibu gitu kan? Berarti sebelumnya udah pernah nanya ke guru, tapi respon gurunya tidak seperti itu. Jadi Tidak, kami tidak belajar. Nah, dari respon guru seperti itu, terus bisa yang udah berusaha minjam ke teman, tapi temennya cuma satu yang mau minjemin catatan. Terus dari yang ke perpustakaan. Ke perpustakaan itu biasanya minjam bukunya atau belajar saja? Minjam buku. Berarti belajarnya di sekolah itu atau nanti bukunya dibawa ke rumah? Emang tidak dipinjamkan buku pelajarannya? Tidak Dibawa. Untuk dibawa ke rumah. Jadi kalau ketinggalan itu harus ke sekolah untuk dicatat. Permasalahan Risa ini sudah banyak. Bagaimana cara Risa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara tidak mendengar ya? Bagaimana cara Risa menyelesaikan masalah ini? Karena masalahnya udah banyak nih, dari malas, terus ketinggalan pelajaran, terus di body shaming. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi Pak, body shaming. Body shaming itu apa sih kalau kakak boleh tahu? Kayak Nina. Menghina apa? Fisik orang tua. Oke, jadi menurut Risa body shaming itu menghina fisik orang tua dan lain. Nah, body shaming itu kan body shaming itu mengata-katai atau menghina. Berarti menghina bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang paling sering diejek teman-teman apa? Di sini kan Risa udah tinggi nih, pintar, berprestasi. Kenapa masih bisa diejek sama teman-teman? Kalau menurut Risa? Iri. Bilang bos. Jadi iri. Berarti sifat iri ini udah ada tertanam pada anak-anak SMP ya, anak MTS. Oke, padahal mungkin kalian masih mikirin main-main, masih mikirin permainan nggak sih? Kayak main itu, kayak nggak fokus dulu untuk pelajaran. Karena mungkin kan masih muda, masih MTS. Dari masalah iri ini, Risa ada solusi untuk menyelesaikan masalah iri ini nggak?
sih. Panas-panas ini. Udah iri dipanas-panasin nanti makin panas dong. Bisa ada sih. Ya orang tuh berteman dengan kami baik-baik gitu kan. Ada yang nggak tahu biar dikasih tahu, biar tambah itu pintar. Jadinya nggak ada iri-iri gitu. Ya, jadi solusi dari Lisa itu mungkin dari temannya untuk saling bantu. Jadi Lisa bisa membantu orang itu bisa membantu Lisa. Jadi permasalahan di sini bukan hanya masalah dari Lisa, jadi tapi dari teman Lisa. Nah, mungkin lain kali boleh nih teman Lisa diajak konseling kita sama-sama rame-rame untuk ngelakuin konseling bareng. Kami juga udah ada dendam dengan orang. Jadi dia diemin aja ya. Nggak mau nih ngomong langsung ke orangnya. Kenapa sih iri sama aku? Ngapa tidak mau main sama aku? Orang tuh main cuma kelewatan lah bercanda gitu. Tapi orang tuh nggak dibilangin marah. Jadi kata-katanya awalnya bercanda, jadi udah ngejeng terus bilangnya bercanda. Berarti candaannya bukan sekedar candaan ya. Oke. Saya ngerti. Di antara masalah-masalah yang banyak, ada nggak lagi yang mau Lisa ceritain? Karena di sini Lisa udah paham nih cara menyelesaikannya secara mandiri, udah ada solusinya. Ada nggak lagi yang mau diceritain? Nggak apa-apa, ini kan dirahasiakan. Jadi kalau mau cerita lain. Oh ya, ceritalah. Temen di sekitar sini mungkin ada masalah atau enggak? Atau Nggak ada boleh lah. Kami kan sudah menjaga rahasia mereka. Jadi sistemnya jaga rahasia juga ya. Ya, saya kan teman yang baik. Kayak ini tempat curhat. Berarti kalau misalnya tempat curhat, bisa juga dong curhat ke kita dengan baik. Berarti kan sudah menjadi rahasia. Kan Desa jadi tempat curhat. Pernah ada ngerasa capek dengerin curhatan teman-teman? Enggak, malah kami senang dengar. Risa ngasih di sini Risa ngasih solusi ya teman-teman. Makanya kan kami itu curhatin. Jadi kan di sini teman-teman Risa senang untuk curhat ke Risa, terus Risa juga kasih tanggapan. Biasanya curhatnya tentang apa? Cowok, keluarga. Curhat tentang keluarga pun? Wah, berarti udah banyak nih cerita-cerita yang pendam Risa hadapin. Gitu. Karena kami dianggap orang terpercaya, bisa menjago. Siapa tahu nih mau nih masuk BK nih kan bisa ngejaga rahasia. Ada nggak niatan masuk BK juga? Kenapa bilang aja? Enggak. Oh, Enggak. kenapa sih? Kan bisa tuh dengerin curhat teman, keluarga juga. Jarang juga sih kalau BK atau orang curhat, palingan menghadapi masalah orang yang berkelahi gitu. Jadi menurut Lisa BK itu tempat orang berkelahi, nggak saya masalah orang berkelahi. Soalnya kami pernah masuk BK. Oh, sebelumnya udah pernah masuk BK. Tapi nggak tahu tuh BK itu sebenarnya untuk apa ya. Padahal BK kan bukan hanya sekedar untuk selesaiin orang yang punya masalah. Ya kan? Tapi juga untuk bisa bercerita seperti sekarang nih. Risa bisa bercerita semau Risa, sejujur Risa. Kalau misalnya soal cowok curhatnya, memang anak MTS udah ada nih yang cowok pacaran. Sudah lah, masa tidak sama KDS belum. Oh, baru tahu nih saya kalau misalnya SD ada juga. Kalau boleh tahu nih Risa kelas berapa? 7. Kelas 1 MTS. Iya dong, berarti kelas 1 MTS sekarang
udah dewasa ya, udah tahu nih mana cowok. Kalau dari Risanya udah ada cowok belum? Belum. Kenapa belum? Ya karena tahu berzina itu dosa. Wah, Karena kami juga ngasih tahu kan kami ini itu, nggak mau sudah sampai ngasih tahu. wih, berarti ilmu agama Risa udah bagus nih, udah tahu pacaran itu zina, deket sama cowok itu zina. Nah, jadi walaupun udah dideketin cowok, udah pernah belum misalnya ngejawab kayak gitu? Pernah? Mana yang jawabnya kayak gitu? Kau ini udah pesan, masa tahu sih? Oh iya, dia deketinnya anak pesantren ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini cerita kita udah banyak ngalor ngidul, udah dari sekolah, teman-teman, nah dari lingkungan rumah. Ada yang mau diceritain nggak? Orang tua kayak mana? Atau dari lingkungan teman-teman, atau dari lingkungan sekitar rumah, itu ada nggak masalah? Kalisa kalau boleh tahu ikut ngaji sore nggak? Kami ngaji siang malam. Oh, di tempat ngaji itu enak nggak suasananya? Atau ngerasa nggak enak juga suasananya? Ada enak, ada tidak. Yang enak dulu apa nih? Yang enaknya? Bisa dating, bisa ketemu kawan. Kalau dating itu, ya gurunya belum ada. Ya tuh kadang kawan juga sinis nengok, dia kayak iri gitu. Risa dikelilingi orang-orang iri nih. Padahal Risa nggak pernah ngiriin ke orang, atau iri sama orang pernah nggak? Pernah sih, cuman nggak lebih gitu. Iri karena apa? Karena dia cantik, karena dia baik, good attitude. Ini kan Risa juga cantik. Kenapa ngerasa kalau orang itu cantik, lebih cantik dari Risa? Cantik itu kayak kayak dia tuh kayak udah belajar, salah belajar terus gitu. Kalau misalnya good attitude, berarti punya sopan santun. Setiap sekolah pasti diajarin sopan santun kan? Diajarin sopan santun kan? Nah, berarti Risa juga punya sopan santun, punya good attitude juga. Yang dihindari dari good attitude orang tersebut apa? Kayak kan dia tuh kayak cadar gitu. Oh, berarti ilmu agamanya udah tinggi nih. Jadi saya pun ilmu agamanya mungkin juga kurang tinggi. Jadi kita bisa nih saling belajar. Udah dari sekolah nih, sekolah yang tertekan. Ini itu lagi nih masalahnya. Kenapa nih? Masalahnya udah banyak dari yang lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masalah cowok. Untuk kedepannya, mungkin kita akan evaluasi lagi nih tentang permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama tadi apa nih? Sekolah. Sekolahnya apa? Tertekan. Oh iya, tertekan. Gara-gara diajak prematur. Terus yang masalah kedua dari curhat-curhat teman, terus yang lain. Nah, yang ketiga kan dari lingkungan rumah, alhamdulillah ini Risa nggak punya masalah. Mungkin evaluasi ke depan untuk masalah yang pertama, kita mungkin bisa ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Karena ini pertemuannya udah selesai, jalan ceritanya udah selesai, ceritanya udah runtut nih dari awal sampai akhir. Risa ada yang mau diucapin nggak untuk saya atau untuk masalah ini? Ini lain. Aku makasih mau mendengarkan cerita kalian. Iya.
Saya pun juga berterima kasih karena udah mau sukarela nih ke tempat saya untuk bercerita curhat. Mungkin lain kali kita bisa bertemu nih. Bisa sehat, saya sehat, kita bertemu untuk bercerita lagi selanjutnya yang lebih panjang. Insya Allah tidak ada lagi masalah, tapi menceritakan hal-hal yang bahagia. Saya akhiri ya, terima kasih untuk Risa atas ceritanya, atas permasalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.